Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senpai Channel. Kita akan belajar mengenai PPh pasal 21 dan kali ini kita akan membahas seputar PPh pasal 21 yakni tentang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dalam perspektif Undang-Undang Perpajakan dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak orang yang misperception, ya kan, misunderstood, misleading dalam memahami apa itu sebenarnya pegawai tetap, khususnya ketika dia berhadapan dengan atau ketika dia membahas isu atau berhubungan dengan perpajakan. Jangankan orang awam pada umumnya, bahkan pegawai yang bekerja di bidang perpajakan, baik itu dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta, juga banyak yang salah mengenai pemahaman tentang pegawai tetap. Saya sendiri sebenarnya juga dulu juga sama. Saya benar-benar sadar itu ketika menangani pemeriksaan yang berhubungan dengan PPh pasal 21. Dan di sana saya belajar dan membaca betul bagaimana peraturan mengenai pegawai tetap, bagaimana peraturan mengenai PPh pasal 21-nya. Nah, kita akan membahas keduanya ini ya, pegawai tetap berdasarkan perspektif peraturan perpajakan dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita remind kembali ini ya, bahwa PPh pasal 21 itu dikenakan atas adanya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi, PPh pasal 21 dan 26 ini berasal dari sini. Dan juga sini. Ya. Kemudian bedanya apa? Bedanya adalah bahwa PPh pasal 21 itu adalah untuk subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 itu adalah untuk orang pribadi subjek pajak luar negeri. Kedua hal ini, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ini yang membedakan adalah subjek pajaknya. Apakah dia dari subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau subjek pajak orang pribadi luar negeri. Kita remind kembali pada chapter sebelumnya bahwa mengenai pegawai tetap ya kan dan juga pegawai tidak tetap, keduanya ini merupakan unsur dari pegawai ya. Baik itu yang mendapatkan gaji dan penghasilan dalam bentuk dan nama apapun. Kemudian untuk PPh pasal 21 juga selain kepada pegawai, ini juga kepada pensiunan, kepada bukan pegawai, kepada komisaris mantan pegawai, dan juga penarikan dana pensiun dan juga kepada peserta kegiatan. Di dalam peta konsep pasal 21 barangkali bisa dipelajari lebih dalam di chapter-chapter pada konsep PPh pasal 21. Nah, kali ini kita akan fokus kepada pemotongan PPh pasal 21 yang terkait dengan pegawai, yakni dalam definisi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menurut peraturan perpajakan dan juga menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masyarakat umum pada dasarnya itu memahami apa itu pegawai tetap dan juga apa itu pegawai tidak tetap yang mendasarkan pada definisi yang diberikan atau yang berlaku di masyarakat umum yang merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Namun kita lihat dulu bagaimana menurut peraturan perpajakan. Kita lihat dulu sebelum ke pegawai tetap dan ke pegawai tidak tetap. Kita lihat pegawai. Pegawai itu apa? Pegawai adalah harusnya ini siapa ya? Bukan apa ya? Ya, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Sesimpel itu. Kemudian berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu bisa berarti secara lisan ya kan atau melalui pihak yang lain, pihak orang ketiga dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan. Ya, pasti ya, kan harapannya dapat imbalan di sini ya. Yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. Termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Ini berarti PNS dan para pejabatnya ya. Nah, jadi intinya apa pegawai itu? Pegawai itu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Intinya seperti itu. Ya, ini berdasarkan perjanjian, apakah perjanjian itu secara lisan ataupun tertulis dan lain sebagainya. Kemudian tentu dia mengharapkan adanya imbalan yang pembayarannya didasarkan pada periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain. Jadi bisa bisa based on periode, based on penyelesaian pekerjaan atau anything ya kan, apapun itu. Nah, ini juga termasuk dalam PNS dan para pejabat pemerintahan ya. Selanjutnya, bagaimana definisi pegawai tetap menurut Undang-Undang Perpajakan? Ini saya ambil dari PER ya, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, yaitu tentang pemotongan pemungutan PP Pasal 21 dan 26. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nih, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi di sana bisa berupa siapa saja, ya berupa pegawai, ya kan yang menerima penghasilan, termasuk juga komisaris atau anggota Dewan Pengawas. Jadi komisaris itu menurut kategori perpajakan, ya kan, dia juga dianggap sebagai pegawai tetap. Kalau apa? Kalau dia menerima penghasilan yang teratur. Kalau komisaris atau dewan komisaris atau dewan pengawas itu tidak menerima penghasilan yang teratur, maka dia bukan pegawai tetap. Kemudian bisa juga apa? Bisa juga pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak. Nah ini, untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara berkala. Jadi bahkan pegawai kontrak sekalipun, menurut Undang-Undang Perpajakan, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dia bisa dikategorikan sebagai pegawai tetap kalau menerima penghasilan secara teratur. Intinya tadi kan secara teratur ya. Kemudian penghasilan teratur itu apa? Yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik. Kata kunci untuk teraturnya adalah secara periodik, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk di dalamnya adalah uang lembur. Kemudian lawannya yang teratur pastikan berarti tidak teratur kan, ya. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur. Wah, ini definisinya enak banget nih. Ada yang bersifat teratur, nah kalau misalnya nggak teratur ya selain yang teratur, nah, sesimpel itu.
Kemudian yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Jadi THR itu masuknya eh, teh, penghasilan tidak teratur ya, berupa juga bonus dan lain sebagainya. Sehingga yang paling membedakan antara penghasilan teratur dan tidak teratur adalah ya yang diterima secara periodik ini. Ini yang menyebabkan dia teratur atau tidak teratur. Nah, periodik itu yang sebagaimana, yang bagaimana gitu kan? Periodik itu kemudian dijelaskan di pasal yang lainnya. Itu bisa diterima secara bulanan. Jadi setiap bulan pekerja tetap menerima penghasilannya. Atau bisa juga tidak secara bulanan. Bisa harian, bisa diberikan mingguan. Tapi statusnya adalah pekerja tetap. Meskipun dia pekerja tetap, tapi dibayarkan harian juga bisa, dibayarkan mingguan juga bisa. Kemudian apa itu pegawai tidak tetap? Menurut sudut pandang dari Undang-Undang Perpajakan. Saya ambil dari sumber yang sama ya. Per 16 2016. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja. Ya. Jadi, kalau misalnya dia itu tidak bekerja, maka dia tidak punya penghasilan. Kemudian berdasarkan jumlah hari kerja ya kan bisa jadi penghasilan itu berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau jumlah penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, ini contohnya bagaimana nih? Berdasarkan jumlah hari bekerja dibayar harian, ini biasanya tukang bangunan gitu kan ya. Tukang bangunan itu biasanya dibayar jumlah hari hari kerja ya kan. Kalau misalnya nggak kerja ya dia nggak dapat penghasilan. Kemudian jumlah unit hasil pekerjaan, contohnya gimana? Ini contohnya adalah buruh linting rokok. Dia dibayar berdasarkan jumlah uh, unit rokok yang dilinting ya kan. Rokok itu kan ada yang menggunakan mesin dan ada yang menggunakan maksudnya mesin artinya mesin yang lebih canggih, ada juga yang manual ya. Mesinnya sebenarnya manual. Jadi dioperasikan oleh satu orang memegang satu mesin kecil biasanya gitu. Kalau mesin yang besar itu kan dia langsung gitu. Nah, kalau yang manual itu yang biasanya dibayar berdasarkan unit hasil pekerjaan. Atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Misalnya ini upah borongan misalnya. Borongan misalnya membuat sumur. Nah, itu biasanya bayarnya nggak harian lagi tapi unit sumur yang berhasil dibuat. Itu contohnya. Tapi sebenarnya kalau sumur kan ya bisa jadi dia pegawai tidak tetap, bisa juga dia bukan pegawai. Nah, dalam hal ini kalau misalnya statusnya adalah pegawai tidak tetap dan dibayarnya berdasarkan sumur, ya itu bisa jadi. Atau tukang gali misalnya, tukang gali selokan, dia dibayar ketika berapa misalnya selokannya dibuat. Nah, itu kalau jadi, nah itu dibayarkan berdasarkan perselokannya atau selokannya jadi gitu, jadi borongan gitu. Bagaimana kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mendefinisikan ya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sana tidak secara langsung nanti ya mendefinisikan sebagai pegawai tetap dan pegawai tetap. Tapi kita perlu mengetahui definisi yang sebelum-sebelumnya. Artinya sebelum masuk ke pegawai tetap atau pegawai tetap. Kita lihat sana bahwa definisi yang penting ini ya, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi tenaga kerja ini siapa saja yang mampu bekerja. Ini kan begitu. Tenaga kerja adalah siapa saja yang mampu bekerja. Jadi belum tentu dia bekerja kepada orang lain, ya kan kalau definisi tenaga kerja ini. Bisa jadi dia entrepreneur pun juga dia tenaga kerja. Definisinya masuk ke sana. Karena di sini tidak mensyaratkan adanya pemberi kerja untuk definisi tenaga kerja. Lain halnya dengan definisi pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, ini buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berarti ini bisa disebut sebagai karyawan, bisa juga kalau dia menerima imbalan ya kan atau bentuk yang lainnya. Atau juga mungkin di sini masuk karyawan tetap juga dan juga karyawan tidak tetap, bisa masuk ke pekerja atau buruh. Kemudian siapa itu pemberi kerja? Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Jadi pekerja ini kan bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Itu bekerja kepada siapa? Bekerja kepada pemberi kerja. Ya. Jadi pekerja atau buruh itu bekerja kepada pemberi kerja. Ya, seperti halnya tadi ya di atas ya. Mirip-mirip kalau ini. Ini masih agak mirip ini. Kemudian bahwa hubungan antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja itu adanya perjanjian. Adanya perjanjian. Nah, perjanjian ini ada dua jenis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu. Waktu tidak tertentu. Ya. Jadi waktu tidak tertentu itu nggak ada batasan waktunya ini. Dalam artian tidak ada short time-nya. Dikenal sebagai kesepakatan kerja waktu tidak tertentu atau KKWTT. Ini istilah yang lainnya. Yaitu pekerja atau buruhnya dinamakan dengan pekerja atau buruh tetap. Ini saya ambil dari hukum online. Ya. Nah, istilah bahasa Inggrisnya adalah permanent employee. Permanent employee ini. Ya. Istilah bahasa Inggrisnya. Yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengartikan KKWTT ini. KKWTT. Yang kemudian diterjemahkan sebagai pegawai tetap. Nah, berarti pegawai tetap menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pegawai atau pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja dengan pemberi kerja untuk waktu tidak tertentu. Ya, artinya tidak ada batasan di sini ya. Barangkali batasannya sampai dengan pensiun lah gitu. Atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu. Nah, ini biasa dikenal juga sebagai perjanjian kerja ini kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT). Ya. Pekerja atau buruhnya disebut sebagai pekerja atau buruh kontrak. Ya. Yang kemudian dia mendapatkan imbalannya itu berdasarkan atau perjanjian itu didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan. Di mana untuk buruh kontrak ini maksimal adalah kontraknya 3 tahun. Ya, kontraknya 3 tahun. Jadi yang membedakan antara pegawai tetap dan tidak tetap atau pegawai tetap dengan buruh kontrak ini adalah jangka waktunya di sini. Yang melihat lebih utamanya adalah jangka waktunya. Nah, jangka waktu ini di mana kalau misalnya dia pegawai tetap itu
tidak tertentu waktunya, tidak ditentukan secara langsung, berarti sampai dengan pensiun ya, diartikan seperti itu. Kemudian untuk, yang pegawai kontrak ya, atau buruh kontrak, pekerja atau buruh kontrak ini istilahnya, itu untuk jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu, di mana dia batas maksimalnya adalah 3 tahun. Kemudian bagaimana pemahaman masyarakat, ya kan? Masyarakat pada umumnya itu memahami ya pegawai tetap dan pegawai buruh kontrak ini ya sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam konteks apapun dia mendasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dipahami secara umum. Meskipun istilahnya sedikit lain gitu kan. Ya kan, istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sedikit lain, yaitu pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja dengan pemberi kerja, di mana perjanjian itu dibuat untuk waktu tidak tertentu, atau untuk waktu tertentu. Nah, definisinya seperti itu. Lalu irisannya apa nih irisannya? Kalau misalnya kita kembali lagi ya, antara tax regulation, ketentuan perpajakan, ya, versus undang-undang tenaga kerja tadi, kita lihat kembali di sini bahwa menurut peraturan perpajakan, pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, ya. Kemudian termasuk dewan anggota komisaris maupun pengawas, ya. Termasuk juga pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini kan berarti berarti apa tadi? Berarti ini masuk ke perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu atau untuk pegawai tetap, ini pegawai ya ini ya. Pegawai tetap ya. Bisa juga masuk ke perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau pegawai tidak tetap atau kontrak. Itu bisa masuk ke kategori pegawai tetap menurut perpajakan. Jadi eh, to sum up ya, pegawai tetap menurut perpajakan itu bisa juga berarti pegawai tetap menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun pegawai tidak tetap menurut Undang-Undang Perpajakan ya yang hanya menerima penghasilan apabila dia bekerja ya kan berdasarkan unit pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan itu masuk ke berarti sama nih pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap. Jadi kalau misalnya mengartikan bahwasanya pegawai tetap menurut Undang-Undang Perpajakan itu sama dengan pegawai tetap menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, hanya benar sebagian lebihnya ya. Karena pegawai tetap menurut Undang-Undang Perpajakan itu ya termasuk juga yang pegawai kontrak. Hmm. Dalam hal ini misalnya pegawai outsourcing misalnya. Pegawai outsourcing itu dia ada perjanjian kerja, ya kan? Ada perjanjian kerja, namun perjanjian kerjanya itu untuk waktu tertentu, ya kan? Ada jangka waktunya, yang biasanya di sana maksimal 3 tahun. Nah, tenaga outsourcing ini yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dia pegawai kontrak ya kan, atau menurut masyarakat umum itu adalah pegawai kontrak, tapi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dia adalah pegawai tetap. Karena apa? Karena alasannya dia menerima penghasilan jumlah tertentu secara teratur. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya tetap dan tidak tetap menurut eh, tax regulation adalah teratur. Bukan berdasarkan kalau dia bekerja, dia dapat uang. Enggak. Tidak seperti itu, kawan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Ada perbedaan di sana, ya kan?
agar nanti bisa dipahami dan penerapannya bisa lebih tepat, ya. Jadi jangan dikira bahasanya mirip-mirip, cuman artinya sama itu belum tentu ya. Kita lihat lagi, seperti halnya yang digambarkan di sini. Kemudian apa konsekuensinya? Apa benefitnya menjadi pegawai tetap? Ya, kalau benefitnya secara masyarakat ya itu macam-macam lah ya. Tapi dari segi perpajakan, hal yang paling mendasar dari ketentuan mengenai pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap adalah apa? Yaitu pengurang. Ya, pengurang berupa biaya jabatan. Ya, biaya jabatan ini. Bahwa biaya jabatan itu melekat untuk pegawai tetap. Jadi misalnya pegawai tetap nih, dia ada penghasilan, baik itu penghasilan teratur ataupun tidak teratur. Teratur misalnya gaji bulanan, tidak teratur misalnya bonus atau THR, ya kan? Nah, total penghasilan bruto nanti itu ada pengurangnya, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT, JHT, ada pengurang PTKP juga. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya. Adapun kalau misalnya pegawai tidak tetap, ya dia PTKP masih ada, ya PTKP masih ada, ya kan? Iuran JHT masih ada, masih bisa ada gitu kan. Tapi biaya jabatan nggak ada di sana. Nah, biaya jabatan ini apa? Ini adalah diartikan sebagai biaya 3M bagi pegawai itu untuk mengelola atau misalnya mempertahankan jabatan. Nah, jabatan ini belum tentu ada jabatan manajer, misalnya jabatan manajer, direktur, atau misalnya hanya staf. Itu semuanya berlaku untuk semuanya. Baik itu pegawai misalnya yang masih baru misalnya, atau hanya staf biasa, atau bukan manajer, ya. Itu semuanya mendapatkan hak untuk biaya jabatan, dan biaya jabatan ini besarnya adalah berapa? 5% ya. 5% dikali penghasilan bruto, ya kan? Dikali bruto maksimal 500.000 per bulan. Ya, demikian yang bisa kami share mengenai perbedaan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dalam perspektif peraturan perpajakan dan juga undang-undang ketenagakerjaan. Stay tune di Senpai Channel dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share untuk perkembangan Senpai Channel ini. Bye bye.